Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurul dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang waktu dan tingkat bunga. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Brianjelik Suwandi dengan NIM 2150 2040 11111025. Saya Rizky Amelia Cahyaningrum dengan NIM 2150 2040 7111019. Perkenalkan, saya Roro Rasing Tias dengan NIM 2150 2040 0111 049. Kali ini pembelajaran kita akan berpusat pada peran tingkat bunga dalam mempengaruhi keputusan ekonomi sepanjang waktu. Karena tingkat bunga ini memainkan peran harga yang menghubungkan satu periode dengan periode lainnya. Jadi untuk subtopik yang pertama, ada periode waktu dan arus transaksi ekonomi. Jadi sebagian besar aktivitas ekonomi yang salah satunya adalah transaksi, itu didasarkan pada periode atau waktu. Nah, terdapat dua cara penting di mana transaksi itu dapat terjadi sepanjang beberapa periode. Yang pertama saya sebut dengan durability, yakni beberapa barang mungkin tahan lama sehingga barang-barang tersebut bisa bertahan lebih dari satu periode. Contohnya yakni perusahaan yang membeli mesin berharap dapat menggunakannya selama beberapa periode ke depan. Dan individu yang membeli mobil berharap mobil tersebut akan terus memudahkan transportasinya beberapa saat. Pada saat perusahaan atau individu memutuskan untuk melakukan pembelian, mereka harus berpikir tentang masa depan. Lalu yang kedua ada loans. Jadi transaksi dapat terjadi selama beberapa periode melalui cara pinjam-meminjam. Contohnya, seorang individu dapat meminjam untuk meningkatkan pengeluarannya pada satu periode, tetapi menyadari bahwa pinjaman tersebut harus dilunasi dengan memperkecil pengeluaran pada periode berikutnya. Boleh di next. Jadi untuk sub topik yang kedua, yakni ada tabungan individu penawaran pinjaman. Jadi ketika individu menabung pendapatan mereka, tabungan ini mempunyai dua efek ekonomi yang penting, teman-teman. Yang pertama saya sebut dengan alokasi. Jadi tabungan ini membebaskan beberapa sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk konsumsi mereka. Jadi sumber daya itu dapat digunakan untuk memproduksi jenis barang-barang investasi seperti bangunan dan peralatan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada investasi. Jadi tabungan ini juga menyediakan dana bagi perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang investasi. Biasanya individu meminjamkan dana mereka tidak secara langsung kepada perusahaan, tetapi secara tidak langsung melalui lembaga perantara seperti bank atau pasar modal. Boleh di next. Jadi dalam studi tentang penentuan tingkat bunga, kita menganggap bahwa keputusan menabung individu menyediakan penawaran pinjaman atau supply of loans. Jadi keputusan individu menabung dapat diilustrasikan dengan model maksimalisasi kepuasan yang sederhana. Misalkan bahwa kita hanya memperhitungkan dua periode tahun ini dan tahun depan. Jadi konsumsi tahun ini atau sekarang itu ditunjukkan oleh C0 dan konsumsi tahun depan itu ditunjukkan oleh C1. Pendapatan saat ini ditunjukkan sebesar Y dolar yang dapat dihabiskan sekarang pada C0 atau menabungnya untuk membeli C1 di tahun depan. Jadi setiap pendapatan yang disimpan tahun ini memperoleh bunga pada tingkat bunga real sebesar R sebelum digunakan untuk membeli C1. Kemudian masalah individu selanjutnya adalah memaksimalkan kepuasan dengan kendala anggaran ini. Jadi kurva tersebut itu menunjukkan proses maksimalisasi kepuasan. Kurva indifference menunjukkan kepuasan yang dapat dicapai dari berbagai kombinasi C0 dan C1. Untuk memahami kendala anggaran dalam masalah ini, coba kita perhatikan kasus di mana jika C1 sama dengan 0, sehingga C0 itu sama dengan Y dan tidak ada pendapatan yang ditabung di masa depan. Lalu yang kedua, bagaimana dengan C0 sama dengan 0? Jadi sehingga C1 itu sama dengan 1 ditambah R dikali Y. Di lain pihak, jika seluruh pendapatan ditabung pada masa depan, seorang individu itu dapat mengkonsumsi seluruh pendapatannya ditambah pendapatan bunga yang diperolehnya. Oke, jadi untuk yang selanjutnya. Selanjutnya itu maksimalisasi utilitas itu bisa dicapai pada C0 star dan C1 star di mana tingkat marginal rate of substitution itu sama dengan 1 ditambah R.
Next. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana dengan efek substitusi dan efek pendapatan akibat perubahan R. Jadi perubahan pada tingkat bunga real, R itu mengubah harga konsumsi saat ini versus konsumsi masa depan. Efek substitusi dan pendapatan dari perubahan harga karena kenaikan R ini dapat diilustrasikan seperti pada kurva berikut ini. Jadi dalam kasus ini, kenaikan R menjadi R aksen itu menyebabkan individu bergerak sepanjang kurva indifference U2 ke titik S. Dan ini merupakan efek substitusi. Dengan R yang lebih tinggi, biaya oportunitas dari C0 meningkat dan individu mensubstitusikan C0 untuk C1 sehingga dia akan menabung lebih banyak. Tetapi kenaikan R juga menggeser kendala anggaran keluar karena individu akan lebih diuntungkan akibat kenaikan ini. Dan efek pendapatan ini menyebabkan titik konsumsi yang disukai pindah dari S menjadi C0 star star dan C1 star star. Next. Jadi kesimpulannya itu efek substitusi itu meningkatkan tabungan atau C0-nya turun. Nah, sedangkan efek pendapatan itu menurunkan tabungan atau C0-nya naik. Next. Nah, tadi karena kita sudah berbicara banyak soal individu, sekarang kita akan coba bagaimana dengan perusahaan. Jadi di subtopik selanjutnya ini ada permintaan perusahaan terhadap modal dan pinjaman. Jadi untuk memahami hubungan antara permintaan peralatan modal dan permintaan pinjaman, kita perlu mengerti sifat yang menentukan besarnya sewa tersebut. Jadi terdapat dua sifat penting di sini, yakni yang pertama biaya depresiasi yang merupakan cerminan pemakaian fisik dan penyusutan pada peralatan yang terjadi selama periode penggunaannya. Dan yang kedua itu ada biaya peminjaman yang secara eksplisit dan implisit itu menunjukkan biaya perusahaan menyediakan peralatan. Jadi secara umum dianggap bahwa biaya depresiasi dan biaya peminjaman itu proporsional dengan harga pasar dari peralatan yang disewakan tersebut. Boleh di next. Nah, kemudian ini ada materi tentang penentuan tingkat bunga real. Jadi kurva ini tuh menunjukkan bahwa penawaran pinjaman adalah fungsi slope menaik dari tingkat bunga real atau R. Slope ini mencerminkan asumsi bahwa individu mungkin akan meningkatkan tabungan mereka yang akan dikonversi menjadi pinjaman oleh lembaga perantara apabila suku bunga tabungan naik. Sedangkan permintaan pinjaman mempunyai slope negatif karena ada efek yang berlawanan dari semakin tingginya suku bunga pada tingkat sewa peralatan. Dan keseimbangan terjadi pada R star dan Q star, di mana kuantitas pinjaman yang diminta sama dengan kuantitas pinjaman yang ditawarkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Roro Rahajeng. Oke, selanjutnya ada nilai diskonto saat ini. Nah, nilai diskonto sendiri adalah nilai yang saat ini dari jumlah uang atau masa depan aliran arus kas yang diberikan pada tingkat tertentu. Nah, arus kas masa depan ini tuh didiskontokan pada tingkat diskonto. Jika semakin tinggi tingkat diskontonya, maka semakin rendahlah nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Nah, untuk menentukan tingkat diskonto yang tepat adalah dengan mencari kunci untuk menilai arus kas di masa depan. Apakah mereka dapat mendapatkan laba ataupun kewajiban sebaliknya. Next. Nah, di sini ada dua jenis dari diskonto, yaitu single periode diskonto. Nah, proses ini itu sangat sederhana, karena setiap dolarnya yang diinvestasikan hari ini tumbuh dengan faktor 1 plus R tahun depan. Nah, nilai dolar sekarang tidak diterima sampai tahun depan adalah 1 per 1 plus R dolar. Nah, misalnya nih, jika R sama dengan 0,65, investasi dari 1 dolar hari ini akan tumbuh menjadi 1,05 tahun depannya. Oleh karena itu, janji 1 dolar tahun depan adalah bernilai sekitar 0,95 dolar hari ini. 5 artinya adalah menginvestasikan 0,95 dolar hari ini dan akan menghasilkan 1 dolar dalam 1 tahunnya. Next. Nah, jenis yang kedua ada multi periode diskonto. Nah, faktor diskonto ini itu memungkinkan penggunanya untuk memperhitungkan bunga majemuk yang hilang dengan menunggu N tahun untuk mendapatkan dana daripada mendapatkannya langsung. Nah, sebagai contoh,
Janji $1 dalam 10 tahun itu dengan tingkat bunga 10% hanya bernilai $0,39 hari ini. Jika pembayaran ditunda menjadi 100 tahun dengan tingkat bunga 10%, nilai sekarangnya bernilai kurang dari 100%-nya. Perhitungan demikian membuat jelas bahwa nilai sekarang dari pembayaran jangka panjang di masa depan bisa menjadi sangat sederhana, sehingga kita seharusnya itu tidak perlu terkejut bahwa pembayaran jangka panjang itu tuh tidak begitu berarti dalam keputusan ekonomi. Next. Nah, selanjutnya ada biaya kelangkaan. Nah, biaya kelangkaan ini adalah biaya oportunitas dari kehilangan produksi di masa depan karena produksi saat ini itu menghabiskan sumber daya alami yang tersedia. Nah, bisa dikatakan tambahan biaya ini tuh didefinisikan sebagai biaya kelangkaannya atau scarcity cost. Nah, tentu saja dengan adanya biaya ini tuh nggak memungkinkan bahwa perusahaan yang akan memproduksi dari cadangan sumber daya yang terbatas akan selalu memilih untuk tidak memproduksi sesuatu terus-menerus dengan menimbun sumber dayanya untuk dijual di masa depan. Tetapi suatu perusahaan itu harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena harus memasukkan seluruh biaya oportunitasnya. Next. Dan di sini ada implikasi dari biaya kelangkaan digambarkan di kurva 14,4. Um, Kurva penawaran industri untuk sumber daya ini tuh ditunjukkan oleh S. Nah, kurva ini tuh mencerminkan biaya marginal sesungguhnya dalam memproduksi sumber daya, yaitu biaya untuk pengeboran, penambangan, ataupun penggilingan. Nah, biaya kelangkaan itu dapat menggeser kurva biaya marginal perusahaan ke atas karena adanya tambahan biaya oportunitas dari penjualan di masa depan yang hilang. Kurva penawaran pasar yang baru ini adalah ditunjukkan di S-aksen dan kesenjangan antara S dan S-aksen itu mencerminkan biaya kelangkaan. Nah, untuk outputnya sendiri dikatakan turun dari key star menjadi key aksen dan harga dari pasar naik dari P star menjadi P aksen pada saat biaya itu semua diperhitungkan. Nah, perubahan ini tuh secara efektif mendorong konservasi dari sumber daya tersebut atau perusahaan untuk menahan penawaran saat ini dari pasar dan bermaksud untuk menjual lainnya di waktu masa depan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Amelia. Selanjutnya, ukuran dari biaya kelangkaan sendiri atau nilai sebenarnya dari biaya kelangkaan sendiri tergantung pada pandangan berapa harga sumber daya yang akan masuk di masa depan. Nah, pemilik sumber daya itu harus dapat menghitung dengan benar nilai sekarang dan nilai pendapatan yang akan hilang dengan memproduksi sumber daya yang tersedia atau stok yang ada saat ini. Sebagai contoh, misal seorang pengusaha memiliki tambang tembaga dan meyakini bahwa tembaga tersebut akan terjual seharga 1 per pon dalam 10 tahun ke depan. Nah, oleh karena itu jika menjual 1 pon hari ini berarti melepaskan penjualan $1 dalam 10 tahun yang akan datang karena pasukan tembaga di tambang itu sebenarnya tetap. Nah, harga sumber daya sendiri memiliki pola waktu ya sebenarnya tidak adanya perubahan dalam biaya produksi real atau ekspektasi yang diinginkan perusahaan tentang harga yang akan ada di masa depan. Nah, harga sumber daya sendiri ini diharap meningkat dari waktu ke waktu pada tingkat bunga real. Misal jika tingkat bunga real diasumsikan sekian persen, diharap akan naik sekian persen pula di masa yang akan datang. Nah, tingkat bunga real ini mewakili tingkat pengembalian investasi yang diharap oleh perusahaan dan diharapkan harga sumber daya yang naik dapat mengembalikan lebih banyak kepada pemiliknya atau investor atau perusahaan yang menanamkan modal di situ. Nah, jika harga naik lebih lambat daripada tingkat bunga real, sumber daya alam akan menjadi investasi yang lebih rendah dan perusahaan harus mengalokasikan dananya ke tempat lain. Nah, tingkat kenaikan harga ini lebih cepat, investor akan mendapat pengembalian yang diinginkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.